Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ayu Lestari, NIM 2010-2040-30 dari jurusan Tadris Biologi. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Ekologi dengan dosen pengampu Bapak Hendra Lardiman, SSI MPD. Adapun judul presentasi saya pada saat ini yaitu Ekosistem Terestrial 1. Definisi dan macam-macam ekosistem terestrial. Ekosistem terestrial atau darat adalah suatu tipe ekosistem yang sebagian besar lingkungan fisiknya berupa daratan. Ekosistem terestrial memiliki bagian daerah yang luas dengan habitat dan komunitas tertentu, disebut bioma. Ekosistem terestrial adalah suatu kawasan daratan yang mencakup semua organisme di dalam suatu daerah yang saling memengaruhi dengan lingkungan fisiknya, sehingga arus energi mengarah ke struktur makanan, keanekaragaman biotik, dan daur-daur bahan yang jelas di dalam sistem. Adapun macam-macam dari ekosistem terestrial: 1. Hutan musim, 2. Padang rumput, 3. Gurun, 4. Taiga, 5. Tundra, 6. Hutan hujan tropik, 7. Savana. Selanjutnya, lingkungan darat. Ekologi daratan merupakan salah satu ilmu ekologi yang amat rumit dan beragam. Daratan biasanya sangat bervariasi dalam dua hal, yaitu waktu dan geografi pada tiga lingkungan besar. Yang menarik perhatian dalam mempelajari ekologi di lingkungan daratan yaitu penekanan mengenai organisasi populasi dan komunitas dan proses perkembangan autogenik, misalnya ekologi suksesi. Dalam bab ini akan dibicarakan mengenai komposisi dan variasi secara geografis pada komunitas daratan dengan memberi catatan pada beberapa sifat metabolisme khusus yang menarik pada ekosistem daratan. Selanjutnya, perbedaan lingkungan daratan dan air. 1. Di daratan, kelembapan merupakan faktor pembatas. Organisme daratan selalu dihadapkan pada masalah kekeringan. Evaporasi dan transpirasi merupakan proses yang unik dari kehilangan energi pada lingkungan daratan. Kedua, variasi suhu dan suhu ekstrim lebih banyak di udara daripada di media air. Ketiga, sirkulasi udara yang cepat di permukaan bumi akan menghasilkan isi campuran O2 dan CO2. Keempat, meskipun tanah merupakan penyangga padat bukan udara, karena yang kuat telah berkembang di tanah yaitu tanaman dan binatang yang akhir-akhir ini mempunyai arti khusus bagi perkembangan. Kelima, tanah tidak seperti lautan yang saling berhubungan di mana tanah sebagai barier geografi terpenting dalam gerak bebasnya. Keenam, sebagai substrat alam, meskipun yang terpenting adalah di air, namun yang paling khusus adalah di lingkungan daratan. Tanah adalah sumber terbesar dari bermacam-macam nutrisi, yaitu nitrat, fosfor, dan sebagainya, yang merupakan proses perkembangan besar dari subsistem ekologi. Selanjutnya, biota darat dan biografi. Yang menarik perhatian dari evolusi yang terjadi di tanah adalah perkembangan kategori taksonomi ke tingkat yang lebih tinggi dari dunia tanaman dan binatang. Dengan demikian, menjadi semakin kompleks dan terjadilah spesialisasi dari seluruh organisme, yaitu tanaman berbiji, serangga, dan vertebrata yang berdarah panas, yang sampai saat ini mendominasi daratan. Yang terakhir ini termasuk perkembangan populasi manusia yang dari tahun ke tahun berpengaruh besar pada biosfer dan khususnya pada ekosistem daratan. Ini tidak berarti bentuk tingkat rendah seperti jamur, bakteri, protozoa, dan sebagainya tidak ada atau tidak penting. Mikroorganisme sama-sama memerankan peran yang penting di seluruh ekosistem. Tidak selalu dari lingkungan daratan pada komunitas yang semacam menghasilkan spesies yang berbeda. Seperti hampir setiap ekologi, manusia dengan sengaja atau tidak memodifikasikan distribusi tanaman, juga sering menempatkan spesies yang keliru. Pulau yang terpisah dari daratan hampir seluruhnya memberi spesies yang endemik dengan introduksi varietas. Misalnya banyak burung-burung yang berkicau, sebagian bertempat di Hawaii. Selanjutnya,
komunitas daratan. Organisme daratan sangat bervariasi, sehingga klasifikasi berdasarkan bentuk hidup dan tempat hidup seperti pada bentos, plankton, nekton adalah kurang praktis. Klasifikasi dasar tropik untuk penelaahan biotik dapat digunakan dalam komunitas daratan, yaitu klasifikasi umum yang berdasarkan makanan utama Neissia yang terdiri dari autotrofik dan heterotrofik. Ciri yang menonjol dari komunitas daratan adalah kehadiran dan dominasi sejumlah besar akar tanaman hijau yang tidak hanya sebagai pembuat makanan utama, tetapi juga perlindungan bagi organisme lain, serta berperan penting dalam memegang dan mengubah permukaan bumi. Walaupun dalam tanah terdapat alga, tetapi tidak begitu berperan bila dibandingkan dengan fitoplankton di lingkungan air. Tanaman daratan bagaimanapun untuk makanan tergantung pada mikroorganisme. Sebagai contoh, simbiosis mycorrhiza. Selanjutnya, struktur vegetasi. Pahrul pada tahun 2007 mendefinisikan struktur vegetasi sebagai hasil penataan ruang oleh komponen penyusun tindakan dan bentuk hidup, stratifikasi, dan penutupan vegetasi yang digambarkan melalui keadaan diameter, tinggi, penyebaran dalam ruang, keanekaragaman tajuk, serta kesinambungan jenis. Vegetasi adalah istilah umum yang digunakan untuk semua tanaman yang terdapat dalam suatu tempat dengan segala sifat karakteristiknya. Umumnya diklasifikasikan dan dinamakan komunitas lahan. Sekian presentasi singkat dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon